Metode penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hozali, seperti yang tertera pada layar. NIK 17092843. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan mata kuliah metode penelitian. Langsung saja. Apa itu penelitian? Dalam bahasa Inggris, penelitian itu research, yang artinya kembali, dan to search, mencari. Adalah studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Ini pendapat T. Hilway. Kemudian tujuan penelitian. Yang pertama, memecahkan atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, menemukan, mengembangkan, dan memperbaiki teori. Yang ketiga, menemukan dan mengembangkan dan memperbaiki metode kerja. Penelitian ilmiah. Penelitian dengan menggunakan metode ilmiah yang bisa diukur dan dibuktikan secara rasional, logis, atau secara nalar dan analitis, serta dapat dipahami oleh indera manusia. Penelitian ilmiah cirinya harus menggunakan metode penelitian yang ilmiah. Untuk itu kita perlu belajar metode penelitian. Klasifikasi penelitian, aplikasi, penelitian dasar, dan ada penelitian terapan. Kemudian jenis informasinya ada dua, penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Perlakuan data, penelitian konfirmatori, penelitian eksploratori, dengan maksud penelitian deskripsi, kemudian penelitian korelasi, dan penelitian eksperimen. Penelitian dasar dan terapan, perbedaannya adalah pada tujuannya. Penelitian dasar menemukan atau mengembangkan teori baru, sedangkan penelitian terapan menghasilkan sesuatu yang langsung bisa diterapkan untuk memecahkan masalah. Penelitian konfirmatori dan eksploratori, perbedaannya pada tujuan dan perlakuan data. Pada penelitian konfirmatori untuk menguji hipotesis atau konfirmasi secara statistik. Kemudian pada penelitian eksploratori, ini tujuannya untuk mencari tahu atau eksplorasi yang berhubungan dengan suatu masalah tanpa pengujian statistik. Kemudian penelitian kuantitatif dan kualitatif. Perbedaannya ada banyak ya, mulai dari jenis data, proses penelitian, responden atau objek penelitian, instrumen, tujuan penelitian, teknik pengujian hipotesa. Deduktif, induktif, kuantitatif. Ini kumpulan teori secara umum, kemudian menghasilkan suatu konsep, setelah itu merumuskan hipotesis atau khusus. Setelah itu baru menguji hipotesis dan ketemu kesimpulan. Deskripsi versus eksperimen dan korelasi. Ini perbedaannya, perbedaannya. Ini ada perbedaannya ada pada tujuan, pengujian, variabel, metode, dan ciri-cirinya. Ini petanya, peta klasifikasi penelitian. Dari mulai deskripsi, eksperimen, korelasi, ada metode kualitatif, kuantitatif, eksplanatori, konfirmatori, terapan, dan murni.
Pentingnya identifikasi masalah. Kualitas penelitian ditentukan oleh kualitas masalah yang diteliti, bukan karena ketinggian teknologi yang digunakan. Reviewer jurnal internasional menjadikan masalah penelitian sebagai parameter utama proses review. Usahakan memilih masalah penelitian yang orisinil. Meneliti masalah yang sudah diteliti orang lain membuat kita harus melakukan komparasi dengan approach dengan orang lain tersebut. Ini elemen masalah yang nanti ketemunya adalah pemecahan masalah. Ada masalah, solusi alternatif, ada kendala, kemudian ketemu solusi. Kemudian syarat masalah penelitian harus menarik, memotivasi kita untuk melakukan penelitian dengan serius. Kemudian bermanfaat, manfaat bagi masyarakat dalam skala besar maupun kecil, misalkan kampus, sekolah, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan seterusnya. Hal yang baru, solusi baru yang lebih efektif, murah, cepat, dan sebagainya bila dikomparasi dengan solusi lain. Bisa juga merupakan perbaikan dari sistem dan mekanisme kerja yang sudah ada. Dapat diuji atau diukur. Masalah penelitian beserta variabel-variabelnya harus merupakan suatu yang bisa diuji dan diukur secara empiris. Untuk penelitian korelasi antara beberapa variabel yang kita teliti juga harus diuji secara ilmiah dengan beberapa parameter. Kemudian dapat dilaksanakan, khususnya berkaitan erat dengan keahlian, ketersediaan data, dan kecukupan waktu dan dana. Hindari research impossible. Harus yang nyata, yang memungkinkan ya. Kemudian merupakan masalah yang penting. Jangan melakukan penelitian terhadap suatu masalah yang tidak penting. Selanjutnya, tidak melanggar etika. Penelitian harus dilakukan dengan kejujuran metodologi. Prosedur harus dijelaskan kepada objek penelitian, tidak melanggar privasi. Publikasi harus dengan persetujuan objek penelitian. Tidak boleh melakukan penipuan dalam pengambilan data maupun pengolahan data. Contoh masalah mahasiswa. Mahasiswa tidak punya uang. Menjadi masalah penelitian, teknik mendeteksi mahasiswa yang tidak punya uang dengan metode face recognition. Metode face recognition. Model bisnis di internet yang efektif untuk mahasiswa miskin. Contoh perumusan masalah. Dengan dasar dan pertimbangan di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kondisi morfometri daerah aliran sungai dan kondisi morfometri daerah penelitian. Kaitannya dengan bencana banjir. Apakah banjir yang terjadi di Solo, Jawa Tengah dipengaruhi oleh kondisi morfometri di daerah tersebut? Pengertian hipotesis. Hipo itu di bawah, tesis kebenaran. Jadi hipotesis berarti kebenaran yang masih berada di bawah atau belum tentu benar dan baru bisa diangkat menjadi kebenaran jika memang telah disertai dengan bukti-bukti. Jenis hipotesis yang pertama, hipotesis nol, adalah menyatakan tidak adanya hubungan antara variabel atau HO. Hipotesis alternatif atau hipotesis kerja, yakni hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel atau biasanya simbolnya HA. Penelitian tanpa hipotesis. Yang tanpa menggunakan hipotesis adalah penelitian deskriptif, penelitian historis, penelitian filosofis, penelitian pelacakan, penelitian evaluasi, penelitian tindakan. Teknik sampling probability. Macam-macamnya, ada satu, sampling acak sederhana,
atau simple random sampling, kemudian sampling acak berlapis, stratified random sampling, kemudian ada sampel atau sampling acak kelompok atau cluster random sampling, sampling acak multitahap multi-stage random sampling, sampling acak sederhana. Ini contohnya. Jadi yang diambil itu secara acak, hanya dari beberapa, misalkan ini ada beberapa orang atau kelompok orang, maka diambil hanya beberapa orang. Sampling acak berlapis, ini misalkan lapisannya antara lapisan heterogen dalam lapisan homogen. Sampling acak kelompok antar kelompok homogen dalam kelompok heterogen. Pengumpulan data sekunder, ada data primer, data yang bersumber dari hasil penelitian orang lain yang dibuat untuk tujuan berbeda tapi bisa dimanfaatkan. Data sekunder dapat diperoleh dengan cepat dan tanpa biaya besar, misalnya dari perpustakaan, pusat data dan informasi, toko buku, dan sebagainya. Kemudian data primer, data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber utamanya. Pengumpulan data primer memerlukan waktu dan biaya, biasanya dari wawancara, observasi, kuesioner, dan eksperimen. Analisis data kuantitatif, analisis data deskriptif, menganalisa distribusi frekuensi sederhana atau kelompok dari data dalam tabel grafik dan ukuran rata-rata. Analisis data korelasi, chi-square atau skala variabel normal, Spearman's rank atau skala variabel ordinal, linear regression atau skala variabel interval. Analisis data eksperimen, ada pretest, protest, equivalent group untuk analisis perbedaan. Teknik statistik sama dengan korelasi. Metode dan instrumen pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah cara-cara untuk dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya, mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Ini hubungan metode dan instrumen. Metode ada angket atau kuesioner, instrumennya angket, checklist, skala, inventory, kemudian metode wawancara atau interview, maka instrumennya pedoman, wawancara, checklist, dan seterusnya. Ini macam-macam angket, ada angket terbuka, angket tertutup, dan angket campuran. Ini contoh angket terbuka, dan ini contoh angket tertutup, hanya bentuk pertanyaan. Ini contoh checklist. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.